Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala wasahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Di dalam tuntunan hadis dari kitab Sahih Bukhari Muslim, kita melanjutkan dalam bab tauhid, bab tentang syahadat. Hadis yang sebelumnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala lamma tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wastukhlifa Abu Bakr radhiyallahu anhu ba'dahu wa kafara man kafara minal Arab. Qala Umar bin Khattab li Abi Bakr radhiyallahu anhu kaifa tuqatilun nas wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah wa man qala la ilaha illallah faqad asama min imanuhu wa nafsuhu illa bihaqqihi wa hisabuhu 'ala Allah. Faqala Abu Bakr radhiyallahu anhu qala wallahi la uqatilanna man farraqa baina salati waz zakati fa inna zakata haqqul mal wallahi law mana'uni iqalan kanu yu'addunahu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la qatalathum ala man'ihi. Faqala Umar bin Khattab fa wallahi ma huwa illa an ra'aitu Allah azza wa jalla qad syaraha sadra Abi Bakr li qitali fa'araftu annahu haq. Hadis yang selanjutnya ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjelaskan sesungguhnya ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal, ini digantikan oleh Sayyidina Abu Bakar. Biasa ganti pemerintahan, ganti aturan itu biasanya ada pihak-pihak yang tidak cocok. Itu biasa dari dulu. Ketika dipimpin oleh Rasulullah, banyak di antara mereka yang masih mau bayar zakat dan lain sebagainya. Nah, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal, ini ada beberapa pihak yang menyangka bahwa ketika Rasulullah sudah meninggal, kewajiban zakat itu sudah selesai. Artinya sudah tidak perlu zakat lagi, sudah buat apa? Kas negara ini digunakan untuk apa? Nanti diselewengkan. Takutnya kan gitu. Ini ganti pemerintah yang baru nih, doyan uang ini nanti. Ini suka uang ini, bahaya ini nanti. Akhirnya banyak di antara orang-orang itu yang tidak mau, yang terkena dikompor-kompori sama orang munafik. Mereka terkena omongan orang-orang munafik sehingga mereka keluar, tidak mau untuk bayar zakat. Maka kemudian ketika itu terjadi, diperangi oleh Sayyidina Abu Bakar, diperangi. Termasuk pemimpinnya yang diperangi orang yang biasa berbohong, Musailamah al-Kadzdzab, sampai dijuluki al-Kadzdzab, saking hobinya bujuk orang itu orang itu ya Allah, sampai saking hobinya bujuk sampai dijuluki al-Kadzdzab, tukang bohong. Jadi orang kalau sudah nyebut Musailamah mesti ada lanjutannya al-Kadzdzab. Musailamah tukang bohong. Jadi kalau cerita kancil tukang mencuri, Timan dari dulu kancil mencuri timun terus, walaupun tidak salah apa-apa, kancilnya mencuri timun terus. Musailamah itu saking hobinya bohong sampai dijuluki al-Kadzdzab. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal, ini Musailamah masih belum mati waktu itu. Ketika Wahsy masuk Islam, beliau itu kemudian tidak enak hati. Karena Wahsy ini orang yang membunuh orang yang dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Hamzah, pamannya Rasulullah. Sangat-sangat dicintai sampai disolati 70 kali. Ini dalil sholat jenazah itu bukan hanya satu kali saja. Umpama ada keluarga lain yang mau datang yang terus mau nyolati, tidak apa-apa. Hamzah itu paman Nabi, pertama
kali Rasulullah menunjukkan sholat jenazah sampai 70 kali lebih dari satu itu ketika Hamzah. Saking cintanya Rasulullah. Jadi Hamzah itu meninggal di sholat yang pertama satu. Yang meninggal ada 70 orang sahabat. Yang meninggal ada 70 orang. Dan disolatin langsung semuanya. Tidak Saudi ini saya jejer-jejer kayak gitu. Enggak. Ya boleh. Cuma pada saat perang Uhud disolatkan satu persatu sama Rasulullah. Pitung puluh sembahyang siji-siji. Disolati satu-satu untuk mengenang jasanya. Hamzah disolati, kemudian setelah Hamzah disolati oleh Rasulullah, Sayyidina Hamzah itu ditaruh di depannya. Jadi umpama ada di sini Sayyidina Hamzah dimajukan ke depan, belakang ini diisi sahabat yang lain. Kalau sudah disolati, yang 69 dari sisanya ini tadi dipinggirkan. Ganti satu lagi. Ini Hamzah tetap di sini. Sampai 70 kali nggak diganti-ganti. Makanya orang yang satu-satunya orang disolati sampai 70 kali Hamzah, Sayyidina Hamzah, pamannya Rasulullah. Saking cintanya Rasulullah. Ketika kemudian sahabat yang lain dipindah, dipindah ini terus lagi, terus sampai seperti 70 kali disolati. Saking cintanya. Itu wahsy betul-betul sungguh membunuh Sayyidina Hamzah itu. Dia mengatakan saya kepingin membalas jasanya Rasulullah. Tidak bisa saya gantikan dengan nyawa orang-orang biasa, tidak bisa. Harus digantikan dengan tokohnya orang kafir. Ada namanya Musailamah al-Kadzdzab. Ini mati di zamannya Sayyidina Abu Bakar juga. Dicari orang yang ngaku jadi nabi. Dikejar sama was, dibunuh betul. Dan dilakukan apa yang seperti dilakukan kepada Hamzah, ditusuk sampai betul-betul. Subhanallah. Beliau mengatakan kepada para sahabat yang lain, mudah-mudahan ini bisa menebus dosa saya waktu membunuh Hamzah. Saking cintanya Rasulullah sama Hamzah. Nah, ketika itu terjadi, ketika Sayyidina Abu Bakar menggantikan, ada banyak orang yang tidak mau bayar zakat. Akhirnya diperangi, termasuk salah satu Musailamah tadi yang pakai ngompor-ngompori, termasuk dibunuh juga. Setelah selesai, kemudian Sayyidina Umar tanya kepada Sayyidina Abu Bakar, Anda tidak salah, karena Rasulullah SAW itu mengajarkan, Rasulullah SAW bersabda, umirtu an uqatila nasa hatta yaqulu la ilaha illallah. Saya diperintah oleh Allah Ta'ala untuk memerangi manusia, untuk memerangi orang-orang sampai mereka mau mengucapkan la ilaha illallah. Kalau mereka sudah mengatakan, kalau seandainya mereka sudah melakukan, bapak asma minni, maka telah terbebas dari saya. Artinya saya sudah tidak boleh mengganggu hartanya, nyawanya, dan segala sesuatunya kecuali dengan cara yang benar. Maka kemudian Sayyidina Abu Bakar mengatakan, faqala Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar kemudian menjawab, iya, wallah, demi Allah saya akan tetap perangi orang yang membedakan antara sholat dengan zakat. Aqimus sholat wa atuz zakat. Ini mesti jajar, tidak bisa aqimus sholat sendiri, tidak ada. Yang ada itu mesti Allah Ta'ala memerintahkan aqimus sholat wa atuz zakat. Kecuali ketika Allah Ta'ala menceritakan waktu-waktu sholat, baru Allah Ta'ala hanya menceritakan sholatnya saja. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasatil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala menjelaskan, Allah Ta'ala berfirman, aqimis sholata tarafayn nahari wa zulafa minal lail. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Hanya ayat ini saja yang ketika Allah Ta'ala menyuruh orang untuk berbuat, untuk sholat kemudian tidak ada zakatnya, hanya untuk menjelaskan waktu. Tapi di ayat-ayat yang lain kebanyakan Allah Ta'ala setiap menceritakan sholat mesti diikuti dengan zakat. Nah, maka kata Sayyidina Abu Bakar, saya akan merangi orang yang membedakan antara sholat dengan zakat. Karena zakat, karena sesungguhnya zakat itu hakul mal, ada haknya harta di sana. Uang saya bukan hanya uang Anda yang ada di sana. Itu ada uangnya orang lain. Itu ada uangnya orang-orang miskin, fakir, dan lain sebagainya. Itu banyak. Kita ngaku-ngaku ini uang kita, ini uang kita. Makanya kemudian di hadis yang lain Rasulullah SAW mengajarkan, yaqulu ibnu Adam mali wa mali wa ma lahu min mali illa ma akala fa afna wa ma labisa fa abla wa ma tasaddaqa fa huwa afdal. Di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengajarkan,
itu mengatakan ini uang saya, uang saya, uang saya, uang saya, omset saya, harta saya, properti saya, itu semua punya saya. Kata dia, ini semua milik saya. Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan dan tidak ada yang menjadi punyanya illa kecuali ma'akala fa'afna, apa yang Anda makan sampai habis. Yang ada di kulkas belum tentu rezeki Anda. Kalau bukan rezeki Anda, rezeki anak Anda, rezeki keluarga Anda, atau rezekinya tikus. Salah siji. Yo Ustaz sudah kadung disimpan di tikus. Di mana tikus? Bukan rezeki Anda. Ada di lemari saya, walaupun ada di lemari Anda. Apa yang Anda makan sampai habis itu yang milik Anda. Kemudian yang selanjutnya wa ma labisa fa abla. Apa yang dipakai sampai rusak, iklan di baju yang dipakai sampai rusak itu milik Anda. Yang ada di lemari belum tentu milik Anda. Lemari saya, pakaian saya belum tentu kamu. Itu bisa jadi miliknya ahli waris. Saya ngakoni ini punya saya, kalau lagi nanti sama anak-anaknya didum-dum loh, sama anak-anaknya dibagi-bagikan. Yang menyesuaikan harta, yang mengumpulkan harta orang tuanya sampai tidak mau sedekah dan lain sebagainya. Anaknya yang sedekah, anaknya yang dapat pahala. Makanya biasakan yang loman sama orang lain, Harta itu bukan hanya milik kita. Dan apa kata Rasulullah, wa man tasaddaqa fa huwa afdal, dan apa yang kita sedekahkan untuk orang lain itu yang kekal, itu yang akan kekal menjadi tabungan kita di akhirat. Maka Rasulullah SAW kemudian Sayyidina Abu Bakar melanjutkan, saya akan perangi mereka dengan alasan apapun, orang yang menunaikan, orang yang tidak mau menunaikan zakat, karena zakat itu adalah haknya harta dan demi Allah. Mereka yang menolak kewajiban sholat dan zakat meskipun hanya sebesar anak kambing, walaupun orang kecil, tetap saya akan bisa serahkan itu kepada Rasulullah. Yang biasa mereka serahkan kepada Rasulullah dan itu ditahan di masa saya, tentu saya akan perang. Dan subhanallah kata Sayyidina Umar, demi Allah Ta'ala membukakan hati Sayyidina Abu Bakar. Betul, yang saya maksud juga seperti itu, sepemahaman saya juga seperti itu. Karena tidak bisa dibedakan antara sholat dengan zakat, ini tidak bisa. Orang kemudian kepingin tidak mau zakat tapi tetap sholat, kok tidak apa-apa, tidak boleh, harus zakat itu wajib. Toh kalau tidak mampu ya dapat, kan seperti itu. Tidak mampu, Ustaz mau bayar zakat tidak mampu, berarti Anda termasuk fakir atau termasuk miskin. Bedanya apa? Orang miskin itu punya pekerjaan. Nah ini biar tahu. Orang miskin, orang yang punya pekerjaan, ini kalau maknanya dari Al-Quran, tidak tahu kalau makna dari KBBI, pokoknya mendakui itu sudah fakir atau miskin sudah hampir sama. Tapi kalau di Al-Quran, miskin itu orang yang punya pekerjaan tapi tidak cukup bayarannya untuk makan sehari-hari. Untuk makan sehari-hari saja tidak mampu, tidak cukup. Berapa sih bayarannya tukang becak, kadang tidak payu seharian, ya Allah. Untuk makan kadang-kadang satu hari cuma nemu 10.000 saja, satu hari makan 10.000 Pak. Ya Allah, itu istrinya mau makan apa? Kalau dia makan istrinya makan apa? Kalau istrinya makan dia mau makan apa? Ini namanya miskin. Dan ada golongan fakir. Fakir ini dia tidak mampu untuk kerja, atau dia masih belum nemu pekerjaan. Itu tidak cocok loh, itu tidak cocok. Kerja kuno tidak enak, pindah mana, nganggur mana, pindah tak cocok, pindah mana. Itu rasa-rasa. Itu tipe yang bahaya. Tidak cocok sama kantor sini, pindah lagi. Tidak cocok, pindah lagi. Pindah-pindah terus Pak. Sampai apa namanya kerja? Tak mari-mari, tak jalani. Terus tiap tahun begitu mau kemudian mau terima zakat, saya kan tidak ada uang, saya kan tidak ada pekerjaan. Alasan dulu. Tak boleh. Yang dimaksudkan fakir itu orang yang betul-betul memang tidak ada pekerjaan, sudah diusahakan, sudah nyari, dan memang biaya hidup tidak cukup, itu baru fakir. Jadi ada pun dalilnya di dalam surat Al-Kahfi. Allah Ta'ala menceritakan ketika Nabi
Nabi Khidir melubangi kapal. Kata Nabi Khidir, "Ammas safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa aradtu an a'ibaha." Adapun kapal itu, kata Nabi Khidir, itu milik orang miskin. Milik orang miskin yang dia kemudian ada di biasa kerja nambang, kerja kapal dan nelayan. Kalau saya tunjukkan ini dalam keadaan baik bisa dicuri. Dan ini satu-satunya satu-satunya usaha dia. Loh, kalau zaman sekarang kira-kira bentor, Pak. Bentornya dibawa sama Nabi Khidir sampai di suatu tempat disita sama instansi apa gitu, atau sama premannya di sana, disita sama premannya di sana. Kata Nabi Khidir, ini kalau tidak dikasih celah, nanti bisa dicuri. Lalu kalau saya kemudian tunjukkan vektornya bocor, kan ada. Ini vektornya bocor. Belum sih. Kasih dari tolong lah, kasih tolong. Karena dilihat sama Nabi Musa dan Allah Ta'ala itu kalau memberikan mukjizat itu tidak nanggung-nanggung. Kapalnya lubang, air tidak masuk. Kapalnya lubang, air tidak masuk. Subhanallah. Protes Nabi Musa ini, ada apa kapal dibolongi? Ditanya sama Nabi Khidir, ini dalam riwayat itu. Ditanya sama Nabi Khidir, air fuluhi hilman, apa airnya masuk? Loh, kapalnya betul saya lubangi. Tak, kapalnya betul, jujur saya kapalnya tak lubangi. Cuma masuk gak airnya. Dilihat sama Nabi Musa, iya juga. Airnya gak masuk. Kapalnya bolong, airnya gak masuk. Subhanallah. Kalau tidak diizinkan sama Allah Ta'ala, gak bisa. Kalau tidak diizinkan sama Allah Ta'ala, gak bisa. Ya Allah, subhanallah. Allah Ta'ala itu kalau ngasih mujizat, salah sampai pojok. Begitu kemudian sampai pojok, Nabi Khidir turun, kapal ini agak turun. Jadi biar menunjukkan, biar wajar. Karena bolong agak tenggelam. Jadi kalau dilihat sama rajanya, kapal bocor, ini sore ini nempel mana, ini mau. Premannya niat mau ngambil premannya niat mau ngambil vektor. Lalu dikelop vektor setanya belah agling ini waktu nyervis sore. Bisa situ, cukup sing lainnya sing Nabi. Ambil yang bagus. Ambil yang bagus. Nah ini dalilnya di sini. Ada pekerjaan, tapi tidak cukup untuk sehari-harinya. Hadis yang selanjutnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Umirtu an uqatila nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yutuz zakata fa idza fa'alu asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqi wa hisabun 'ala Allah." Hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menjelaskan, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk memerangi orang sampai mereka kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadat. Lalu mereka kemudian mendirikan salat, menunaikan zakat. Dan apabila mereka sudah melakukan semua itu, berarti mereka sudah terpelihara dari saya, hartanya, nyawanya, dan semua. Wa hisabu 'ala Allah. Dan sisanya urusan dosa yang lain sebagainya urusan Allah Ta'ala. Hadis yang selanjutnya dari bab yang pertama dalam iman adalah mengucapkan la ilaha illallah. Dari Sa'id bin Musayyab radhiyallahu anhu, an abihi qala lamma hadarat Aba Thalib al-wafat ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini agak panjang. Ketika Abu Thalib akan meninggal, kemudian didatangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sekitar tahun kelima. Didatangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, makanya sampai dinamakan tahunnya tahun Amul Huzni, tahun kesekian. Tahun itu Rasulullah kehilangan 2 orang yang sangat dicintai, 2 orang yang sangat membela Islam, pamannya Abu Thalib dan istrinya Siti Khadijah. Dua-duanya meninggal dalam tahun yang sama. Sedih betul Rasulullah. Nah ketika tahun itu Sayyidina Abu Thalib
mau meninggal didatangi oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika didatangi oleh Rasulullah, diajak oleh Rasulullah, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan faqala ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan asyhadu laka biha indallah. Ya ammi, wahai paman saya, katakan la ilaha illallah. Kalimat ini, dengan kalimat ini saya bisa menjadi saksi di hadapan Allah Ta'ala untuk membela Anda. Dia kemudian melihat kepada Abu Jahal. Pada saat itu datang Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Ini tokoh-tokohnya waktu itu, tokohnya. Datang dua orang ini. Abu Jahal itu sama Abu Thalib saudara, kakaknya. Kata Abu Jahal, Anda masa mau kemudian mengucap apa Anda benci terhadap agama Abdul Muthalib? Diam Abu Thalib, tidak berani untuk mengucapkan la ilaha illallah. Dikatakan lagi oleh Rasulullah, terus ditalkin Abu Thalib ini tadi. Sampai terakhir Abu Thalib mengatakan, saya tidak akan meninggalkan agama Abdul Muthalib. Saya tidak akan meninggalkan agama Abdul Muthalib dan menolak untuk mengucapkan la ilaha illallah. Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian mendoakan, mengatakan bahwa sesungguhnya amalullah la astaghfiranna lak wa ma lam annahu inda anzalallah. Jadi kemudian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian langsung bersumpah, demi Allah akan saya bacakan istighfar untuk Anda. Kasih sayangnya Nabi ketika ditinggal oleh orang yang sangat-sangat dicintainya. Makanya Pak, ya Allah, disuruh oleh Allah Ta'ala untuk berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Karena kita tidak tahu Pak, dari keluarga kita barangkali naudzubillah, barangkali ada yang sampai tidak nurut, ada yang sampai sulit untuk ngasih tahunya. Nah, ini doa untuk meredam itu tadi. Dan kita tidak bisa kemudian menyelamatkan orang yang memang tidak diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Ini bukan jadi patokan. Makanya jangan kemudian menilai orang itu dari keluarganya. Ada kalanya menilai orang dari keluarganya itu bagus, ada kalanya menilai orang dari keluarganya itu jelek. Ulama besar anaknya tidak kudungan, anak dewe tidak kudungan. Ya Allah, belum tentu anak ini tidak dikasih tahu, bisa jadi sudah dikasih tahu bolak-balik, tak nurut. Terus mau apa lagi? Jangankan ulama, nabi sampai setingkat nabi. Jangankan ulama, sampai setingkat nabi sekalipun. Allah Ta'ala menunjukkan wa daraballahu, ada dua orang kata Allah Ta'ala, dua orang yang diberikan oleh Allah Ta'ala contoh. Karena tahta abdaini min ibadina shalihaini fa khanatahuma. Dua-duanya dididik oleh hamba kami yang saleh. Nabi Rasul, Nabi Nuh dan Nabi Lut. Istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Anaknya Nabi Nuh. Tidak nurut. Terus berarti tidak betul. Oh, Nabi Nuh itu berarti tidak beda hebat. Masuk anaknya tidak nurut. Masuk ulama ngurus anaknya tidak udungan. Terus ulamanya ilmunya diukur dengan anaknya yang tidak nurut. Ulama anak trek-trekan ngurus. Ya Allah, saya salah anaknya Pak. Maksudnya salah no bapak irak no Pak, ya Allah. Belajar soro-soro, pondok soro-soro. Tak gampang mencari ilmu seperti itu. Jangan kita nilai dengan orang lain. Istrinya cerewetnya luar biasa, bojone alim tidak karu-karuan, kadang-kadang afif. Istrinya cerewetnya tidak karu-karuan. Terus terang ya Allah, terus terang. Di pondok saya itu ada ustaz saya dari mulai masuk pondok dididik di sana. Itu subhanallah, suaminya istimewa luar biasa, sabar karu-karuan, sabarnya luar biasa. Bukan sabar itu terus kemudian tidak bisa tata, enggak Pak. Saya pernah lihat beliau itu buka baju Pak, waduh bahkan kotak-kotak, ya Allah, itu jerunya kotak-kotak.
yang kayu dari hutan pohon itu tebelnya segini, pukul kertas ambil tangan. Wong kuat itu ya Allah, dibengok ya dibujur ya Allah, sopan luar biasa. Istrinya tadi itu kemudian jerit melengking dari sini sampai sana. Waduh, mas berat ya Allah. Angin langit kamu gini. Terus gitu mau dilihat dari istrinya, bujurnya kok udah nurut, nggak bisa. Istrinya kadang-kadang buainya luar biasa, suaminya yang mabuk-mabukan, yang kemudian main judi segala macam, nggak bisa. Mau dilihat seperti apa pun nggak bisa. Ada kalanya kita menilai orang harus objektif kepada orang itu, harus objektif. Nggak ditolak ke orang lain. Bojone kowe ngono, mosok ulama bojone kowe ngono. Ya ada kalanya Allah Ta'ala memberikan ujian dia sampai jadi wali, sampai jadi orang hebat itu karena istrinya seperti itu, karena suaminya seperti itu. Dan Allah Ta'ala memberikan contoh, ada contoh seorang wanita sabar luar biasa, sabar luar biasa, sampai dibunuh oleh suaminya, istrinya Fir'aun. Wa mra'ata Fir'aun, dan istrinya Fir'aun. Kata Allah Ta'ala ini penghuni surga luar biasa. Sampai ketika dia meninggal mau ditimpa batu sama dari atas ke batu ditimpakan ke bawah, dicangkang sudah. Itu sudah siap mau ditusuk cangkang berapa kali sudah siap, tapi itu mau ditimpakan ke bawah. Dia cuma pesan kepada Allah Ta'ala, ya Allah, Rabbi bnili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, saya cuma pesan kaplingan rumah di surga. Mari itu tuh ya Allah. Saya tidak minta adab saya diringankan, saya tidak minta kemudian siksaan saya di dunia diringankan. Dan Bapak mau mati-mati yang Fir'aun tidak urus, biarkan saya mati sama Fir'aun, tidak urus. Dia cuma pesan, ya Allah, bangunkan saya rumah di surga. Batu sudah siap, biar mati Pak. Dan tentu istrinya soleh, suaminya tidak soleh. Ada contohnya istrinya Fir'aun. Istri soleh, apa suami soleh, istrinya tidak solehah. Ada contohnya istrinya istrinya Nabi Lut dan istrinya Nabi Nuh. Bapaknya soleh, anaknya rusak dan karu-karuan. Ada contohnya anaknya Nabi Nuh alaihi salam. Anaknya soleh, bapaknya rusak dan karu-karuan. Ada contohnya bapaknya Nabi Ibrahim alaihi salam. Biasa. Jangan menilai satu orang dengan keluarganya. Jangan terbiasa menilai satu orang dengan keluarganya. Untuk bapak, ya Allah, Anda alhamdulillah dikasih orang tua yang baik, alhamdulillah, syukur sama Allah Ta'ala. Ada kalanya omongan seperti ini balik ke kita, Pak. Dan ini ada pengalaman orang seperti itu. Dia itu kalau nyari orang itu nyeladungnya luar biasa. Melar sampai cerita itu ya Allah, menghina orangnya itu luar biasa. Subhanallah. Dia itu ketika mau cari jodoh yang kaya. Saya kaya, saya pantas cari yang kaya. Subhanallah. Dapat istri kaya. Dari siapa? Sugih. Apa-apa itu. Begitu sugih sudah anaknya tidak dididik untuk apa-apa, tidak bisa masak, tidak bisa apa-apa sudah. Nyewa pembantu. Subhanallah. Anaknya begitu lahir dididik sama pembantu. Ya namanya dididik sama pembantu, yo kadang-kadang tempat pembantu ini kena, tempat pembantu ini tidak kena, mulutnya mulut ebongan. Subhanallah. Dan itu sampai besar anaknya itu tidak bisa apa-apa. Mau kerja tidak bisanya cuma ngaring uang dari orang tuanya saja. Masuk penjara sekarang, kena narkoba. Ngono itu. Kadang-kadang orang menghina sama orang lain, ngejek sama orang lain itu bisa balik ke kita. Makanya disuruh doa, Rabbana hab lana. Bahasanya hab lana itu mawahib, pemberian, hadiah. Anda dapat suami soleh, alhamdulillah. Dapat istri solihah, alhamdulillah. Jangan menghina orang yang dapat istrinya tidak baik, dan jangan menghina dapat orang-orang yang istrinya, yang suaminya tidak baik. Itu biasanya yang lain. Bojo tidak sopo. Awas, anakmu tidak sopo. Aku salah tidak sopo.
ya Allah. Biasanya seperti itu bahaya. Makanya Allah Ta'ala membahasakan mawahib pemberian hadiah. Anda soleh, belum menentukan istri Anda baik. Anda baik, belum menentukan anak Anda baik. Makanya kalau dikasih anak yang nurut, alhamdulillah, pemberian luar biasa. Pemberian luar biasa. Ada kalanya orang itu dikasih anak yang mumpung luar biasa, cobaan bagi orang tuanya. Nah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun seperti itu. Jadi kita tidak bisa dilihat Rasulullah sendiri kebobolan. Pamannya yang biasa dia tidak masuk Islam. Lu Anda punya paman baik, alhamdulillah. Anda punya anak baik, alhamdulillah. Jangan menghina orang lain. Bisa jadi keluarga Anda kena seperti itu. Dan kalau sudah kena ke intern, ke pihak keluarga, sakitnya luar biasa. Ya Allah. Kita itu kalau sudah keluarga yang kena, lebih baik didik orang lain daripada didik keluarga sendiri, Pak. Ya Allah. Sulitnya minta ampun, ya Allah. Dan ini banyak orang cerita, orang baru hijrah, Ustaz, saya baru hijrah, Ustaz. Orang tua saya itu, ya Allah. Ini cerita sebuah. Orang tuanya itu mabuk tiap hari Kamis, kalau Jumat, Pak. Orang sibuk yasinan, Bapak Imam ya Allah. Anaknya ikut yasinan sama orang, ya Allah. Ibunya tidak pernah sholat sama sekali. Ibunya tidak pernah sholat. Bapaknya lagi, ya Allah. Lebih baik didik orang lain daripada kena ke keluarga sendiri, sakit luar biasa. Dan ini pukulan keras untuk Rasulullah. Makanya jangan kita bayangkan, dari Rasul gampang kena ke keluarga, Pak. Dan orang yang paling membela, lu hati temenan. Bayangkan Anda yang mendidik, Anda yang mundukkan, Anda orang tua Anda yang mundukkan orang tuanya. Tapi itu didapat dari harta yang dah halal. Orang tuanya setiap hari judi, tiap hari Kamis mabuk. Itu sih mundukno anak berharap anak saya mudah-mudahan jangan jadi seperti saya. Lu sadar itu salah. Cuma untuk meninggalkan itu tidak bisa. Itu nasihatnya sulit luar biasa. Gak gampang. Abu Thalib pun dihadapi bersama Rasulullah. Ditarget Rasulullah ada di sebelah Abu Thalib. Gak terima Abu Jahal di sebelah lisan. Jadi setani. Dikumpul-kumpul sama Abu Jahal. Apa kata Abu Jahal? Masa Anda meninggalkan agama ayah Anda? Ini ayah, jangan sampai ditinggalkan agamanya. Akhirnya kemudian ikut itu. Kata Rasulullah SAW, demi Allah saya akan bacakan istighfar. Maka Allah Ta'ala menurunkan surat At-Taubah ayat 113. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka lin nabiyyi wal ladina amanu ayyastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Wa anzalallahu ta'ala fi Abi Thalib faqala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wallahu a'lamu bil muhtadin. Langsung ditakbir, Nabi langsung takbir. Kalau ada salah langsung ditakbir. Rasulullah tidak enak wajah sendiri, tidak enak wajah. Kita mencurang berdiri tidak mesti takbir. Ya Allah, sumpah mencurang tiap hari kalau sinagor, kadang-kadang itu butuh sinagor, anak sinagor. Ini Rasulullah baru tidak enak wajah sedikit, langsung ditegur oleh Allah Ta'ala. Abasa wa tawalla. Langsung ditegur sama Allah Ta'ala, tidak boleh model seperti itu. Nah, ketika Rasulullah akan membacakan istighfar untuk paman ini tadi, langsung ditegur oleh Allah Ta'ala. Maka nabi wal ladina amanu, tidak pantas bagi seorang nabi dan orang yang beriman ayyastaghfiru untuk memberikan istighfar kepada orang yang musyrik walau kanu uli qurba, walaupun kerabat dekat. Makanya ini ada orang tanya, beberapa kali ada orang tanya, status bagaimana kalau seumpama orang ini kita tahu tidak baiknya, kita tahu track record tidak baiknya, tapi kemudian ketika meninggal keluarganya itu kepingin dia sini. Terus bagaimana solusinya? Ya sini. Bacakan istighfar ya sini.
kecuali memang betul bukan Islam. Ini konsepnya non-Muslim. Ini Islam. Islam walaupun cuma KTP paling tak tahu di masjid, paling tak tahu sembahyang semisah sekali. Terus mari kok nggak tahu mana. Dia tahu belajar sembahyang pas kelas 6 SD. Begitu kemudian SMP, sekolah tak karu-karuan sampai kemudian dewasa tak karu-karuan di sana. Dulu pernah belajar. Paling tak kan Islam, masih Islam. Paling tak masih Islam. Tidak apa bacakan istighfar, tidak apa-apa Anda kemudian bacakan Yasin. Kalau itu tidak kembali kepada tidak kena ke mayit, kembali kepada yang membaca. Beda kalau non muslim bu Yasin, bu istighfar percuma, tak manfaat sama sekali. Terus bagaimana? Ya kalau Anda mau ya Anda baca sendiri untuk diri Anda gitu saja. Ajarkan kepada anak-anaknya, ajarkan kepada keluarganya untuk Islam. Tidak tepat bapakin anaknya mudah-mudahan bisa jadi baik, itu saja. Karena percuma tidak masuk. Langsung kita kepada Allah Taala walau kan uli kurba, walaupun itu kerabat tidak bisa. Karena beda agama sudah. Memang di mata bayan Allah annahu ashabul jannah. Setelah jelas bahwa dia termasuk penghuni neraka. Dan Allah Ta'ala menurunkan dalam kasus Abu Thalib ini juga, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya Anda tidak bisa memberikan hidayah terhadap orang yang Anda cintai. Hidayah itu di tangan Allah Ta'ala, bukan di tangan kita. Hidayah di tangan Allah Ta'ala, walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala maha mengetahui terhadap apa yang akan diberikan hidayah oleh Allah Ta'ala. Hadis yang selanjutnya dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa ibnu amatihi wa kalimatu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu wa anna al-jannata haqq wa anna an-nara haqq adkhalahu Allah min ayyi abwabil jannati thamaniyati sya'. Hadis yang selanjutnya dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu menjelaskan, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, tidak la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah Ta'ala dan tidak ada sekutu bagi Allah Ta'ala, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah Ta'ala. Kemudian wa anna Isa abdullah, dan sesungguhnya Nabi Isa itu hamba Allah, anak dari hamba Allah. Dan kemudian Isa itu juga, Nabi Isa alaihissalam juga termasuk ruhun min, ada ruh yang memang diberikan oleh Allah Ta'ala. Dan jannah dan surga itu benar adanya, wa anna nara, dan sesungguhnya neraka itu benar adanya. Pasti akan dimasukkan oleh Allah Ta'ala dari 8 pintu surga. Dia bebas masuk dari manapun, selama ibadat yang lain dilakukan juga. Nah cuma ini toh sahabat toh semuanya sembahyang berdoa Pak siapa membunuh paling ya. Jadi selama ini jangan dimaknai ini toh berarti tidak ya. Jadi itu juga terkait dengan hadis yang lain. Ini terkait dengan hadis yang lain. Hadis yang selanjutnya dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu menjelaskan, ketika saya dibonceng oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam himar yang bernama Ufail. Jangan di himar ini. Makanya termasuk sunnah kendaraan itu dinamai. Tapi jangan nama yang kemudian terkena kepada Nabi, terkena kepada Rasul, atau terkena kepada para sahabat. Kambing ini dijenengi Abdul Qadir, repot ini repot ini. Siapa kaki jenengi sukanya lokal, dewa jenengi Abdullah. Dengan Abdullah semua ini hamba Allah Ta'ala. Cuma ada kalanya nama Abdullah itu kena ke Nabi atau kena ke sahabat, repot. Kena nama orang loh. Ini pernah saya ada orang kemudian ngasih nama
kucingnya itu dengan nama sahabat. Waduh, nanti dulu nanti dulu. Kan bagus Ustaz nama, ya betul. Dikasih nama bagus, cuma nama kucingnya Rasulullah itu dulu Mu'izah. Dikasih nama bukan nama Nabi. Jenenge kucing wae. Anjing kok jenenge dogi tak kok masuk akal lah. Anjing jenenge sahabat keren kok ngene. Ini penghinaan. Nah, maka jangan menamai hewan dengan nama sahabat atau nama Nabi, ini saja. Sisanya nama-nama lain sudah tidak apa-apa. Maka kemudian ketika beliau dibonceng oleh Mu'adz bin Jabal, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memanggil kepada Mu'adz bin Jabal, ya Mu'adz bin Jabal, sampai 3 kali. Wahai Mu'adz bin Jabal. Dijawab oleh Mu'adz bin Jabal, labbaik ya Rasulullah wa sa'daik, labbaik ya Rasulullah, dan saya siap ya Rasulullah, sampai 3 kali. Maka kemudian ditanya oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, hal tadri, apa anda tahu apa hak Allah Ta'ala kepada hambanya? Kata Mu'adz, saya tidak tahu. Allah Ta'ala dan Rasulnya lebih tahu. Haknya Allah Ta'ala kepada hambanya agar tidak dipersekutukan sedikit pun dan agar beribadah hanya kepada Allah Ta'ala itu. Kemudian ditanya sama Rasulullah, dan apa anda tahu hak dari hamba ketika dia sudah melakukan itu? Allah Ta'ala dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka dijelaskan oleh Rasul SAW, maka hak seorang hamba ketika sudah melakukan itu tadi, tidak syirik kepada Allah Ta'ala dan hanya beribadah kepada Allah Ta'ala, agar Allah Ta'ala memasukkan dia ke dalam surga. Maka kemudian dan tidak disiksa oleh Allah Ta'ala. Maka Mu'adz bertanya, ya Rasulullah, Ubasyirun nas, apa boleh saya kasih tahu kepada orang-orang berita gembira ini ya Rasulullah? Maka afala ubasyirun nas, apa boleh saya kasih tahu kepada orang-orang? Maka Rasulullah SAW mengajarkan, la tubasyiruhum fayatakilu, jangan anda kasih tahu dulu, karena waktu itu masih awal Islam. Jangan anda kasih tahu dulu, nanti mereka meremehkan. Wah, pokok sahadat kok beres mlebu surga, hati yang sebelumnya. Tidak selesai di sana, masih ada lanjutannya, masih ada sholat dan lain sebagainya. Ada, tidak sampai di sana saja. Makanya Rasulullah mencegah Mu'adz bin Jabal ini jangan dikasih tahu dulu nanti. Tapi ketika Mu'adz bin Jabal akan meninggal dunia, beliau menjelaskan hadis ini makiyah. Saya ketika ada di Makkah. Saya sudah dapat hadis. Ini kemudian termasuk periode awal Islam. Kata Mu'adz bin Jabal, saya dikasih tahu oleh Rasulullah, jangan kasih tahu nanti takutnya mereka meremehkan. Tapi pada saat diberitahu oleh Mu'adz bin Jabal, sudah banyak sahabat yang paham, sudah bahkan meninggalkan sholat. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrari azizan wa ghafara rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.